Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan dengan melayani sesamanya. Saudara, melayani merupakan sebuah kepercayaan. Karena dengan Tuhan memanggil kita melayani, Tuhan percaya bahwa engkau dan saya mampu di dalam Kristus untuk melayani dengan baik dan menjadi berkat. Oleh karena itu saudara, marilah kita hidup bukan untuk dilayani, tetapi kita melayani. Karena itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara, kata melayani merupakan kosakata yang familiar bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Ada kalanya kosakata yang sangat familiar akan dapat kehilangan makna dan implikasinya. Demikian juga kata melayani. Tahukah saudara mengapa saudara harus melayani Tuhan di dalam kehidupan saudara? Tahukah saudara apa artinya saudara melayani Tuhan di dalam kehidupan saudara? Saudara, kita percaya kepada Tuhan di dalam Kristus. Maka kepercayaan kita itu menjadi sesuatu yang real dalam hidup kita. Ketika kita menghidupi kepercayaan itu dengan kita melayani Dia. Mengapa demikian? Karena ketika kita percaya Dia adalah Tuhan atas hidup kita. Saudara, jikalau kita berkata Dia adalah Tuhan atas hidup kita, maka kita sedang berkata kita ini adalah hamba-hambanya. Saudara, sebagai hamba-hambanya, maka kita patut dalam hidup kita melayani Dia. Bukan itu saja. Saudara, kita boleh percaya kepada Kristus karena darahnya sudah menebus kita. Dan saudara, kita yang tadi milik dunia ini, tetapi sekarang menjadi milik Tuhan. Dan sebagai miliknya, maka ekspresi yang patut dari kita adalah kita melayani apa yang Tuhan inginkan. Karena Dia pemilik hidup kita. Saudara, kita sebagai miliknya, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kita memanggil Allah adalah Bapa kita. Dan saudara, sebagai anak-anak Allah, maka ekspresi yang patut dari seorang anak-anak yang dikasih adalah dia melayani Bapa yang di surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah kita merenungkan bagian ini, maka saudara, melayani Tuhan bukan tergantung engkau mau atau tidak. Tetapi melayani Tuhan, itu adalah sesuatu yang wajar, yang perlu kita hidupi. Bukan terpaksa, tetapi kita bersuka cita karena itu panggilan yang mulia dan itulah hak istimewa serta kepercayaan Tuhan berikan kepada kita. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-12. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku. Dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu. Dan orang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini. Bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun. Dan yang menuntut nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kau berhakim di hadapan Tuhan. Mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyang berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyang keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hasor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Astoret. Maka sekarang
lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yeftah, dan Samuel dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tentram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Amon, mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu lihat itu, raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta, sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu, itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan, dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri, dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya ia memberikan guru dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena mereka semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk dosa kepada Tuhan, berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan, dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melayani Tuhan tidaklah mudah. Hal ini kita dapat saksikan di dalam Alkitab. Orang-orang kudus yang melayani Tuhan. Misalnya Nuh, Abraham, Yusuf, Musa, Yosua, dan sekarang Samuel. Saudara, ketidakmudahan di dalam melayani membuat seorang yang melayani Tuhan perlu ketekunan dan juga kerelaan. Saudara, saat ini Samuel sudah tua dan lambat laun kepemimpinan Samuel di tengah-tengah umatnya mulai diambil alih oleh Saul, di mana Saul sudah diurapi menjadi raja. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, melayani Tuhan dengan ketulusan, yakni tanpa mengharapkan pamrih dari orang lain. Menolong kita, melayani dengan lurus dan tekun. Saudara, firman Tuhan berkata, maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu, tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakmu laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan, dan di hadapan orang-orang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kau ambil? Keledai siapa yang telah kau ambil? Siapa yang telah kau peras? Siapa yang telah kau perlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kau terima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya di dunia ini, sebuah pelayanan itu tidak gratis. Sehingga saudara, orang-orang yang menyebut dirinya dia melayani quote unquote, memang dia mengharapkan sebuah upah atau sebuah pamrih. Namun saudara-saudara, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya? Saudara, Samuel, dia melayani bangsa Israel dengan jerih payah, dengan tidak mudah. Dan pada waktu dia tua, sebentar dia akan menyerahkan seluruh kepemimpinan kepada seorang raja, yaitu Raja Saul. Maka saudara perhatikan, Samuel menantang orang Israel
bagaimanakah pelayanan Samuel selama ini? Apakah dia mencari untung dari pelayanannya? Apakah dia seorang yang melayani Tuhan untuk mencari pamrih dari orang-orang lain? Saudara, ternyata Samuel tidak berbuat demikian. Saudara, Samuel berjalan lurus di dalam ketekunannya. Saudara, rahasianya adalah Samuel melayani dengan ketulusan hati. Yaitu saudara-saudara, Samuel memang tidak mengharapkan pamrih apapun dari pelayanannya. Saudara, jikalau seseorang melayani Tuhan dengan hati mengharapkan pamrih, maka dia tidak akan sanggup melayani dengan lurus. Karena dia akan berusaha menyenangkan orang lain. Jikalau dia melayani dengan kerinduan mendapat pamrih, dia akan mendapat kesulitan untuk melayani dengan tekun. Mengapa? Karena saudara, tidak semua orang dilayani akan memberikan pamrih yang sesuai dengan apa yang dia harapkan. Maka dia akan menemui kesulitan, dia akan menemui kekecewaan, tawar hati. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita orang-orang yang melayani Tuhan, melayani orang-orang lain karena kita mengasihi Tuhan. Saudara, Tuhan inginkan engkau dan saya, engkau melayani dengan ketulusan hati, bukan dengan terpaksa, dengan ketulusan hati, karena lahir dari kasih, semata-mata ingin menjadi berkat bagi orang lain. Semata-mata engkau lakukan seperti untuk Tuhan. Bukan karena engkau ingin mendapatkan sesuatu, tetapi karena engkau sudah mendapatkan banyak daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita melayani Tuhan dengan ketulusan. Disitulah saudara kita bisa melayani dengan lurus hati dan dengan ketekunan. Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, layanilah Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan telah melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, hanya takutlah akan Tuhan, dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal dilakukannya di antara kamu. Saudara, ketika kita membaca Alkitab, maka adalah sesuatu hal yang sangat penting, yang merupakan prinsip bagaimana Allah mau memakai umatnya. Yaitu saudara, Allah bekerja memberkati umatnya terlebih dahulu. Allah menyelamatkan umatnya terlebih dahulu. Allah menebus umatnya terlebih dahulu. Allah memberkati mereka terlebih dahulu. Dan saudara, dengan demikian, Allah mulai memakai umatnya bagi kemuliaannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang percaya bisa melayani Tuhan. Kita tidak boleh lupa, ada pekerjaan besar yang Allah telah lakukan di dalam kehidupan kita. Yaitu dengan kita ditebus oleh darah yang mahal, oleh darah Yesus. Dengan menyucikan kita dari dosa kita dan menjadikan kita anak-anak Allah. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Allah mau memakai kita, Allah tidak berhutang kepada kita. Tetapi sesungguhnya, kita yang berhutang kepada Allah. Saudara, Alkitab berkata apa? Alkitab menasihati supaya umat Israel itu takut akan Tuhan, beribadah dengan segenap hati, atau artinya melayani Dia. Mengapa? Karena betapa besarnya hal-hal yang telah dilakukannya di antara kamu. Saudara, Allah telah memberkati, Allah telah berbuat sesuatu yang besar kepada kita. Di situ saudara, kita diperlengkapi untuk melayani Dia. Saudara, firman Tuhan di 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 berkata begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, perhatikan. Saudara dan saya diutus untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Allah. Allah sudah mengubah hidup kita terlebih dahulu. Dulunya kita bukan umat Tuhan. Sekarang kita umat Tuhan karena karya Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, maka kita sanggup melayani dengan tulus. Kita sanggup melayani dengan sukacita. Karena Tuhan sudah bekerja memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Bagaimana kami harus melayani Engkau. Tuhan, sesungguhnya
Engkau terlebih dahulu melayani kami. Sehingga waktu kami dipanggil melayani Engkau, sesungguhnya kami berhutang kepada Engkau. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak seorang pun di antara kami yang tidak mau melayani Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami semua berkata, ya Tuhan, pakailah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.